Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil qadim. Al-wasil alim. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahu afdal ta'lim. فنشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وأشرف محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالدين بإحسان أما بعد. Jamaah subhanallah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah berikan kesempatan kita semuanya untuk bisa berubah posisi dari rumah kita. Kita langkahkan kaki menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semuanya adalah merupakan kabar gembira buat kita, karena setiap langkah itu adalah merupakan penghapusan dosa. Setiap langkah ke tempat yang mulia ini adalah peningkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan dan kita sempurnakan. Setelah subuh ini kita untuk melakukan satu mudzakarah majelis ilmu. Ini juga merupakan fadilah yang kedua setelah takarrub kita kepada Allah SWT dalam ibadah mahdhah. Semoga semuanya maqbul indallah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin Allah. Ini kita masih tanggal 19 Muharram. Satu hitungan tahun yang dimulai dari perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Yasrib pada saat itu. Suatu momentum perubahan posisi Rasulullah, tapi juga menentukan posisi dari agama Islam ini, dakwah Islam ini. Dari awalnya badal Islamu ghoriban, bahwa Islam itu datang dalam kondisi asing, aneh, karena tidak sesuai, tidak cocok, nggak relevan dengan kondisi pada saat itu, karena Rasulullah datang dengan sesuatu yang baru. Kemudian dalam waktu singkat barokah hijrah itu, kemudian kaum muslimin bersama Rasulullah SAW dapat merubah masyarakat jahiliyah menjadi pemimpin peradaban. Dan diantara manfaatnya yang saat ini kita rasakan, ya, kita jadi di Indonesia yang begitu jauh bisa menikmati tuntunan Allah, menikmati Quran, menikmati Islam ini gara-gara dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Agustus ini juga merupakan momentum perubahan dari tadinya kita terjajah menjadi merdeka, ya, bukan dari terjajah menjadi menjajah, dari terjajah kita menjadi merdeka. Nah, kalaupun pada saat ini mungkin saya banyak ngomongkan perubahan, tapi ini mohon maaf bukan endorse jargon salah satu capres, bukan, karena memang Al-Baqi, yang memiliki sifat Al-Baqi, yang memiliki nama Al-Baqi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain adalah Al-Hadis, Al-Mutaghayyir, Al-Fani. Selain Allah, makhluk yang sifatnya adalah hadis, barang baru, Al-Mutaghayyir, yang berubah, Al-Fani, yang nanti akan fana. Yang fana itu pasti mengalami sebuah perubahan. Setiap hari kita menghela nafas, setiap helaan nafas adalah merupakan perubahan sisa umur.
Setiap detak jantung adalah perubahan sisa dan saldo usia kita. Setiap langkah itu berarti perubahan jatah jarak tempuh yang bisa kita langkahi. Itu adalah satu hal yang pasti. Cuman masalahnya adalah masyarakat muslimin rahimahullah, perubahan-perubahan ini jangan sampai kemudian namanya perubahan yang sifatnya ijbari itu mengalahkan perubahan yang sifatnya ikhtiari. Perubahan yang sifatnya hukum alam, kita lahir sebagai bayi, lama-lama kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, sepuh, itu kan mau tidak mau ya akan berjalan seperti itu, ya. Berjalan seperti itu, nggak mungkin kita cegah. Jadi sepuh, ya. Semakin lama yang tadinya lari cepat, sekarang kemudian mau jalan atau linu-linu, ya, sudah ada engkelnya, sudah mulai merasa tadinya naik lantai 2 santai-santai saja, tiba-tiba rambatan pagar. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin untuk kita tolak. Ya, walaupun banyak orang sekarang pakai, kalau ibu-ibu pakai obat anti aging, ya, anti penuaan. Ya walaupun diobati bolak-balik sedina beberapa kali tetap saja berubah. Karena Allah mengatakan wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Barang siapa yang Allah sampai aku tambahkan umur, pasti aku akan kurangi, ya. Fisiknya itu mesti akan ada pengurangan, itu nggak mungkin ditolak. Perubahan yang seperti ini adalah perubahan yang di luar kemampuan manusia, sifatnya ijbari, itu adalah sunnatullah, itu adalah hukum alam ini, nggak mungkin kita hindari. Tambahnya umur, tambahnya usia, perubahan fisik, perubahan keadaan alam, ya, yang tadinya alam ini kemudian punya musim yang bisa teratur, nggak teratur dan sebagainya. Ada perubahan yang sebenarnya ikhtiari, perubahan yang itu domain manusia, bahwa manusia punya pilihan untuk merubah dirinya, ya, merubah dirinya. Saya mau tetap mau sholat di rumah atau di masjid, mau berubah posisi dari rumah atau ke masjid, itu kan ikhtiar kita, itu kan pilihan kita. Ya. Dari diem kemudian baca Quran atau zikir, pilihan kita. Ya. Alarm berbunyi ini masih teruskan tidur ataukah kemudian bangun? Ya. Alarmnya lebih baik kita matikan langsung wudu sholat ataukah kita matikan tidur lagi? Itu adalah ikhtiar kita. Ya. Nah, jangan sampai kemudian perubahan yang sifatnya ijbari itu mengalahkan perubahan yang sifatnya ikhtiari. Yang ijbari berjalan terus-menerus, mau tidak mau, kemudian ternyata produktivitas kita dalam beramal dan taqarrub kepada Allah kemudian terlupakan. Jangan sampai itu terjadi. Masyaallah muslimin rahimahullah, karena bagaimanapun kita akan mengalami perpindahan dan perubahan alam. Semuanya akan menuju finish, ya. Dari dulu kita alam ruh, alam rahim, alam dunia, kemudian masuk gerbang akhirat dengan alam barzah, lantas kemudian kita akan mengalami masa yang abadi. Dan memang manusia adalah akan abadi, tidak mungkin akan kembali jadi yang lain. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Perubahan yang ijbari ini perlu diantisipasi dan perubahan persiapan kita. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jaga ketakwaan, tambah ketakwaan.
Wa tangdur nafsu ma qaddamat liqad, dan adalah manusia memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk perubahan alam menuju masa depan, yaitu adalah dunia alam akhirat yang tidak mungkin lagi seseorang akan menambah modal amal, modal hidup, tidak ada lagi, sudah finish sudah. Saat inilah memungkinkan kita untuk melakukan tambahan modal. Maka kita diberikan Allah selalu introspeksi, selalu muhasabah. Kalau muhasabah, kalau kita introspeksi, kita evaluasi, maka tindak lanjut evaluasi adalah sebuah perubahan. Nah, kalau orang itu nggak berubah, dalam hadis riwayat Ad-Dailami, walaupun hadis dhaif, tetapi ini ya secara nilai bisa kita ambil manfaat. Ya. Mulai jalur Sayyidina Ali dikatakan bahwa manistawa yaumahu fahuwa maghbun. Barang siapa 2 harinya itu sama, kualitasnya sama, produktivitasnya sama, amalnya sama, maka dia adalah orang yang tertipu. Wong tambah modal, tambah umur, ya, tambah nikmat dari Allah, kok kemudian nggak tambah produktivitasnya, nggak tambah taatnya. Ini berarti dia sedang tertipu. Kalau 2 hari saja sama, itu dikatakan mahbun dalam hadis ini. Bagaimana kalau pekan ini dengan pekan yang lalu sama, bulan ini dengan bulan yang lalu sama, tahun 1445 dengan 1444 sama. Terus kira-kira kayak apa itu? Ketertipuan kita kayak apa? Nah, cuman masalahnya saya yakin banyak orang itu senang berubah ke yang lebih baik, itu senang, pasti senang. Ya. Dari sakit cepet-cepet sehat, kan senang. Dari fakir menjadi kaya, senang, ya kan? Dari nggak paham jadi paham, senang. Nggak hafal menjadi hafal, senang. Ya. Pasti itu senang. Tetapi masalahnya adalah orang senang hasil perubahannya, tetapi kadang-kadang itu nggak sabar dan nggak suka terhadap prosesnya. Ya kalau siapa sih yang nggak pengen ibadahnya meningkat, ya pengen juga. Kemudian qiyamul lailnya tambah panjang, tapi kalau qiyamul lail tambah panjang itu kan melek tambah dawa. Ya. Melek tambah dawa itu ngempet biasanya aras-aras. Kemudian siapa sih nggak pengen mendapatkan fasilitas masuk surga dengan pintu Rayyan? Ada jaminan bahwa kita masuk pintu Rayyan, pintu khusus untuk siapa itu? Lis-shaim, buat orang yang ahli puasa. Ahli puasa nggak cuma masuk surga lah, tapi masuk surga dengan pintu khusus, yaitu adalah babur Rayyan. Roy itu berarti mengairi, Rayyan berarti itulah orang yang itulah pintu yang menjamin orang hilang dahaganya, ya, hilang dahaganya. Ini khusus buat orang yang ahli puasa. Dan puasa itu juga, ya, puasa itu proses yang juga banyak orang nggak seneng. Kenapa? Mesti ini mangan jadi nggak mangan, mesti ngombe nggak ngombe. Ya. Banyak orang juga pengen yang gemuk-gemuk tuh, pengen kemudian kalau kelebihan berat badan juga pengen ideal, ya. Tetapi masalahnya untuk punya badan ideal itu juga harus diet. Makanya cuma 2 kali, pagi sama sore. Itu pun pagi sama sore, tengah-tengahnya nggak boleh ngemil. Begitu ngemil manis-manis, balik meneh.
Malam juga apapun kondisinya nggak boleh makan lagi. Kalau makan balik meneh. Ya itu kan ini perlu mujahadah, ya, perlu mujahadah. Siapa nggak pengen kemudian masuk surga dengan apa? Bahkan punya fasilitas menjadi ahlullah di dunia ini dan masuk surga, bahkan membawa keluarganya. Siapa itu? Ahlul Quran, orang yang hafidul Quran. Yang tadinya nggak hafal menjadi hafal. Siapa yang nggak pengen? Pengen semuanya. Tetapi perubahan itu menuntut satu hal perjuangan untuk bisa menghafalkan. Para ulama mengatakan standarnya perlu mengulang 40 kali sehalaman. Nggak usah mikir, pokoknya diulang 40 kali insya Allah hafal. Tapi ngulang 40 kali lambe ini biasanya rasa-rasa. Ya, biasanya begitu. Setelah hafal, apa jaminan terus-menerus? Enggak. Tiap hari perlu murojaah. Hafid itu murojaah tiap hari rata-rata 5 juz. Ya, justru kadang-kadang kelewatan. Ya, empot-empotan dari bahasa Jawa. Ya. Tapi itulah ya, sebuah kemuliaan, hasil sebuah perubahan itu yang luar biasa, itu membutuhkan sebuah perjuangan. Dan orang menginginkan yang baik-baik itu menginginkan semuanya, tapi seringkali tidak mau prosesnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, untuk itu kita memiliki kesempatan ya, dalam rangka untuk menyongsong masa depan yang kita perlu merubah modal kita selalu menambah itu, kita hanya punya satu bagian, satu kenikmatan. Ketika Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang Allah berikan itu nasibmu di hari akhirat. Jangan kamu melupakan bagianmu dari kehidupan dunia ini. Biasanya orang memahami jangan kamu lupakan bagianmu dari kehidupan dunia ini. Jadi ya urusan duniawi tetap kamu perhatikan, makanmu bagaimana, minum bagaimana, kemudian tempat tinggalmu kayak apa, ya, kesehatanmu kayak apa. Itu kan biasanya begitu. Tapi ada ulama yang mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, nasibuka minad dunya baqiyatu umrika. Bagianmu yang bisa kamu nikmati di dunia ini adalah sisa umurmu. Ya. Wa baqiyatul umri la yusawihi saman. Dan sisa umur itu adalah merupakan sesuatu yang nggak mungkin untuk dinilai. Saking mahalnya, kesempatan yang nggak mungkin akan bisa dibeli, nggak bisa dinilai. Sekaya apapun itu kalau umurnya habis, uang sugih buang, ya, semua punya. Tapi lihat jatah umur entek, bisa nggak menikmati? Ya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nah, makanya jatah umur ini adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan untuk melakukan sebuah perubahan. Dan Rasulullah itu memang diutus, beliau adalah sebagai pengubah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wastanibut taghut. Aku telah utus bagi setiap umat seorang rasul untuk mengatakan, oh budullah, sembahlah kalian kepada Allah, menyembahlah kalian kepada Allah, jangan nyembah yang lain. Berarti maknanya rasul diutus itu untuk melakukan perubahan yang orang-orang yang nggak benar tadinya nyembah berhala, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah api, ada nyembah sapi, ya, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era modern ini
kira-kira dakwahnya Rasul itu masih penting atau enggak? Kalau enggak sangat menggelikan. Coba kalau di India, kemarin saya lihat di salah satu unggahan seorang di India itu ada kasta namanya Dalit yang itu sudah di bawah, di luar kasta yang perlu dihormati, itu reinkarnasi dari, dipercaya sebagai reinkarnasi dari manusia-manusia yang penuh dengan dosa, ya, sehingga mereka itu tidak boleh, pekerjaannya sebenarnya pekerjaannya hina-hina, mesti igot, ya, jadi buru-buru kasar, bahkan tidak dikasih akses pendidikan, kesehatan. Kalau dizolimi, mengadu ke pengadilan itu nggak digubris. Di sana sapi lebih terhormat daripada si Dalit ini. Ada namanya ambulan khusus untuk sapi. Kalau sapi ketabrak, itu ada ambulannya. Ya bayangkan itu. Sapi kencing, ya walaupun orang mau ke kantor, ada yang kemudian nadai kencingnya untuk diraup, ya. Ini belum tercerahkan dengan perubahan misi Rasulullah SAW, ani'budullah, sembahlah kepada Allah. Kalau orang itu menyembah kepada Allah, dia akan lepas dari kehinaan menyembah sapi seperti ini. Ya. Rasulullah adalah nggak cuma berubah, beliau adalah pengubah, termasuk adalah mengubah kita yang dulunya kita agama di Indonesia yang dominan adalah agama lain, dan kita mendapatkan pencerahan dengan Islam ini. Masyaallah muslimin rahimallah. Ya. Nah, selanjutnya, kalau perubahan itu pasti, jangan sampai seseorang salah dalam merubah diri. Jangan sampai jatuh dalam kesalahan dalam merubah diri. Apa ada yang terjadi? Ada. Ya. Yang populer, ada pemain bola yang populer. Ada tahun 1986 dalam Piala Dunia di Spanyol, ada 3 orang tokoh bola dunia yang sedang kumpul. Masing-masing menjadi duta kebaikan. Pertama Pele itu populer menjadi pencetak gol 1000 gol. Ya, 1000 gol yang sangat legendaris. Ada Maradona, ada Michael Platini dari Perancis. Ya, ini orang populer semuanya. Pele itu menjadi duta hak anak, ya, bikin poster memperjuangkan tentang hak anak. Maradona menjadi duta anti narkoba, ya, anti drug, ya, anti minuman keras. Yang ketiga Michael Platini, dia menjadi duta anti korupsi. Wah, ini kan bagus-bagus semua, ajakan yang bagus semua ini, ya. Tapi ternyata belum mampu untuk menjaga dan mempertahankan, bahkan meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jatuhlah kepada perubahan yang tidak diharapkan. Pele kemudian diungkap oleh media bahwa dia adalah orang yang mengingkari hasil anak biologisnya, karena dia menghamili wanita lain dan anaknya nggak diakui, padahal dia menjadi duta hak anak, terbukti dengan DNA. Waduh, kita diopo ya. Maradona jadi dari duta anti drug, anti narkoba, tertangkap menjadi pecandu narkoba. Waduh. Michael Platini
Jadi duta anti korupsi tertangkap gara-gara korupsi penentuan negara penyelenggara Piala Dunia. Nah, ini tiga-tiganya. Ini sungguh perubahan yang tidak diharapkan. Ya. Secara agama ada juga orang yang misalnya dulu pada masa lalu ada namanya pada masa Abu Bakar sepeninggal Rasulullah ada orang-orang yang murtad nggak mau berzakat. Ini perubahan yang sangat tidak harapkan. Pada masa Rasulullah juga ada sahabat yang tadinya fakir minta didoakan jadi kaya, ya. Fakir saking fakirnya kalau sholat jamaah begitu Rasulullah salam dia langsung pelencing, langsung pulang. Begitu terus ditanya oleh Rasulullah, kamu kenapa kok selesai sholat langsung pulang? Enggak dikir-dikir dulu, nanti kita ngobrol juga. Kan biasa Rasulullah itu kalau pagi hari itu juga selesai sholat itu cangkruan dengan para sahabat, itu biasa juga Rasulullah. Jadi kalau apalagi kalau sekarang tambah teh, tambah jajan itu ya peningkatan. Tapi dulu biasa dengan para sahabat cangkruan ngomongkan mengenang masa, membandingkan masa jahiliyah dengan masa Islam. Itu biasa. Sahabat ini kok langsung pulang kenapa? Baik Rasulullah, saya ini adalah orang yang fakir. Begitu saya sholat, selesai sholat, saya pulang. Karena apa? Mau gantian baju dengan istri saya. Istri saya juga mau sholat, gantian baju. Terus ditawari oleh Rasulullah, kalau begitu kamu minta apa? Rasulullah doakan aku menjadi kaya. Begitu doakan kaya, ya dikasih kambing oleh Rasulullah, kambingnya diternak, berenah tambah banyak, akhirnya penuh satu lembah. Akhirnya sholatnya mulai, jamaahnya mulai kurang, mulai terlambat. Setelah terlambat kemudian nggak jamaah, ya. Bahkan kemudian nggak mau membayar zakat, merasa bahwa ini hasil kerja, hasil keringatnya. Ya Allah, ini adalah perubahan yang sangat tidak diharapkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk yang itu. Sebaliknya ada perubahan yang sangat mengesankan. Ada orang-orang yang Allah kasih tetesan hidayah yang luar biasa. Ya. Pernah kita ceritakan orang Swedia, Daniel Streich. Ya. Ini adalah orang yang mengkampanyekan untuk apa itu? Untuk membakar masjid-masjid di Swedia. Dia itu pokoknya ngajak orang untuk menjalankan satu proyek pembakaran masjid di Swedia karena reseh, orang Islam itu reseh, ya, teroris. Kemudian pabriknya mana? Pabriknya masjid. Kalau begitu masjid bakarin masjid. Ya, dia mengkampanyekan itu. Dia baca-baca ya, tentang Quran untuk mencari lemahnya Islam. Begitu dia merubah bacaan, ya, dari bacaan yang opini kemudian membaca Al-Quran, ternyata dia berubah kemudian menjadi jatuh dalam pelukan Islam. Masya Allah, gara-gara perubahan menu bacaan. Gara-gara perubahan bacaan, orang kafir saja yang benci saja bisa berubah menjadi pencinta Islam, ya. Ada Arnold van Donk dari Belanda yang dia penulis skenario film fitnah, yaitu. Dia juga gitu, untuk bikin skenario bagaimana ngelek-ngelek Islam, ya. Dia juga berubah bacaan dari opini ke Quran, hadis, dia baca. Begitu rubah bacaannya, dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Masya Allah, ini adalah perubahan yang sangat kita harapkan. Kalau orang kafir saja baca Quran berubah jadi muslim, nah kita yang mukmin ini, yang tiap hari dengarkan dalam jamaah bacaan Quran, kita juga baca. Perubahan apa yang kita dapatkan? Ya. Untuk melaksanakan batang dunas cuma qaddamat lihut.
Nah, masyaallah muslimin rahimahullah, marilah kita selalu berupaya untuk menambah hidayah, dan Allah memberikan tambahan hidayah, ada perubahan ke tambahan amal, dan sebenarnya tambahan modal kita menghadap kepada Allah SWT. Maka tiap hari tidak bosan-bosannya dan kita diperintahkan untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim, untuk minta hidayah. Tapi jangan sampai kita pas mengucap ihdinas siratal mustaqim tapi nggak sadar, terus pokoknya mau coba ihdinas siratal mustaqim tapi nggak ada harapan, gimana mau dikasih ijabah? Ya, walaupun mulutnya tiap hari bilang ihdinas siratal mustaqim, sehari 17 kali, tapi nggak ada harapan. Oh, nggak minta, mau dikasih apa? Ya, nggak minta. Rasulullah mengatakan la yaqbalullahu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa walaupun mulutnya berdoa tapi hatinya lalai, nggak ada harapan. Ya, semoga kita tambahkan kekhusyuan kita, tadabbur kita, benar-benar semua menjadi doa, dan Allah kasih ijabah menjadi orang-orang yang berubah lebih baik di tahun 1445 ini, untuk menikmati tambahan umur kita untuk menyongsong masa depan yang abadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian, semoga itu menjadi tambahan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.